Selamat sore saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau datang ke dunia ini menjadi manusia. Namun Engkau mengalami peristiwa yang luar biasa yang mengenaskan. Engkau mati, tapi Engkau bangkit dan naik ke sorga. Lalu Allah Bapa di sorga turun dalam bentuk Roh Kudus, menyertai umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini, dan membekali mereka dan kami di sepanjang abad dengan hal-hal yang luar biasa, supaya namamu dan kerajaanmu semakin dikenal di tengah-tengah dunia ini. Karena itu perdengarkanlah sabdamu yang kekal, yang senantiasa berkuasa mengubah kehidupan kami dan mengubah dunia ini, agar sungguh-sungguh menghidupkan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di siraman kalbu pada sore hari ini kita akan bersama firman Tuhan dari kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perlu bapak-bapak ibu ketahui bahwasanya dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan, maka pergilah murid-muridnya dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Mereka berjalan sekitar sejauh Sabat perjalanannya dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka berkumpul kembali dalam satu rumah dengan tekun berdoa sepanjang waktu, berkurung di tengah-tengah rumah di mana mereka telah tentukan untuk bersekutu di antara sesama murid Yesus. Mungkin ada sukacita karena Yesus, tokoh Allah Tuhan yang mereka sembah dan kita sembah itu, naik ke sorga. Tapi Bapak Ibu bisa sebaliknya. Mereka bisa gelisah dan takut manakala peristiwa ini berhenti di sini dan tidak ada lagi yang bisa membela, yang bisa menggembalakan, memimpin mereka untuk selanjutnya di tengah-tengah dunia ini. Setelah memasuki masa 10 hari yang disebut masa Pentakosta, karena dihitung mulai masa kebangkitan Yesus, 40 hari lagi Yesus melayani, menampakkan dirinya di tengah-tengah dunia ini, dan dia naik ke sorga. 10 hari lagi dia turun dalam bentuk Roh Kudus. Ketika itu dikatakan bahwasanya orang-orang kudus agama Yahudi datang dari berbagai daerah di bawah seantero dunia ini ke Yerusalem. Mungkin mereka membuat satu pertemuan akbar, bisa saja yang terkait juga dengan pelayanan Tuhan Yesus dengan yang lain, tapi yang jelas yang melingkupi semua daerah di mana ada perwakilan agama Yahudi hadir di Yerusalem. Sangat monumental sekali waktu itu, sangat strategis sekali waktu itu. Dan ketika itu turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah api, melingkupi mereka semua murid-murid Yesus yang setia berdoa, bersekutu, menunggu turunnya Roh Kudus. Dampak salah satu dari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, secara khusus murid-murid Yesus, mereka berbahasa sesuai dengan bahasa dari semua orang yang berkumpul dari seantero dunia ini. Dan mereka membicarakan, mereka mengisahkan, mereka menyaksikan segala sesuatu perbuatan ajaib Allah yang sudah diketahui oleh orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya pun di tengah-tengah dunia ini. Melihat itu semua orang, termasuk perwakilan-perwakilan orang kudus pengen agama Yahudi,
tercengang pada saat itu. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka banyak yang percaya melihat peristiwa itu. Mereka banyak yang berubah pikirannya, malah imannya membenarkan Allah Bapa di sorga yang sudah turun dalam bentuk Roh Kudus dengan lebih dahulu menempuh proses perubahan Allah menjadi manusia dalam Yesus yang mati dan bangkit dan sekaligus naik ke sorga dan turun dalam bentuk Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, apa pesan yang utama yang disampaikan oleh firman Tuhan buat kita pada program Siang Kalbu pada sore hari ini? Pertama adalah bahwa ternyata bahasa bisa mempersatukan. Bahwasanya bahasa atau kata bisa memfasilitasi kuat kuasa Roh Kudus mempersatukan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bahasa memegang peranan penting menyampaikan berita sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bahasa juga menjadi bisa membuat satu kekacauan di tengah-tengah dunia ini. Lidah kecil yang membahasakan kata dan bahasa bisa membuat dunia ini sejahtera, damai dan nyaman setiap saat. Tapi justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara kekasih, indikasi saudaraku, saya dan kita semua yang diberkati Tuhan, bahasanya yang disertai Roh Kudus bahasanya. Kalau indikasi bahasa itu dimengerti orang, kalau bahasa itu mempersatukan dan tidak membuat orang pecah, itu salah satu indikasi bahwa Roh Kudus sudah menyertai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu jagalah kata dan bahasa. Sebaliknya carilah kata-kata yang bisa dirajut, kata-kata pilihan membuat orang senang dan nyaman. Carilah kata-kata dan bahasa yang berintonasi yang melembutkan kalbu orang. Perlihatkanlah bahasa dalam bentuk wajah yang simpati sehingga sungguh-sungguh berisikan Roh Kudus mampu mengubah keadaan yang ada di sekitar kita semuanya. Bahasa menjadi pemegang peranan penting di tengah-tengah gereja. Bahasa mempersatukan, bahasa yang memuliakan, bahasa yang menyegarkan, bahasa yang mensejahterakan adalah yang dirindukan oleh Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memakai kata-kata bahasa saudara-saudara menyentuh semua orang yang ada di sekitar saudara, menyentuh kalbu, jiwa, pikiran semua orang yang ada di sekitar saudara, sehingga sungguh-sungguh perkataan kita semuanya memperlihatkan ada karya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sabdamu yang sampai kepada kami, yang memperlihatkan bagaimana Roh Kudus turun atas semua orang percaya, secara khusus kepada murid-murid-Mu, di mana mereka berkata-kata dalam semua bahasa orang yang ada di Siantero ini, membuat orang bisa mengerti siapa Tuhan dan sekaligus mempersatukan hati pikiran umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah keajaiban yang Tuhan lakukan melalui murid-murid Tuhan dulu, juga melalui kami yang menjadi anak-anak-Mu, yang menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang Kau benarkan, mampu memakai bahasa yang baik, mempersatukan hati, mempersatukan pikiran, melihat tujuan kami, tujuan yang berada di tempat Allah di sorga, agar kehidupan kami ini sungguh-sungguh memberikan kenyamanan di kalbu, di hati, di pikiran semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.